Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu. Banyak orang malas atau malu bertanya. Akhirnya salah terus. Karena malas atau karena malu, akhirnya nggak benar-benar. Udah puluhan tahun, kayak anak cerita tempo hari, haji bareng sama saya, udah punya anak, anaknya udah gede, wudunya kagak benar, sininya kagak kena air. Mungkin bisa malas, mungkin bisa malu karena udah tua. Falidzalik nggak ada kata malu, nggak la haya fit ta'allum, nggak ada kata malu kalau untuk belajar. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang bertanya itu adalah kunci. Sebagaimana mau masuk rumah itu harus buka dulu pintunya pakai kunci, baru bisa masuk ke dalam. Baru dapat nanti ada barang di situ, ada apa, kita bisa nikmatin tuh rumah kita. Ada kasur, ada TV, ada AC, bisa. Harus ada kuncinya. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang ada pada diri ulama, kuncinya itu adalah bertanya. Bertanya, tanya. Silahkan. Tapi ada syarat di sini bertanyanya, makrunan bisidq warraghbah wa husnil adab. Harus sungguh-sungguh, harus punya semangat yang tinggi dan adab yang baik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini seorang, kalau tidak salah beliau bermadzhab Maliki, seorang ulama besar ya. Beliau kalau masuk satu daerah kemudian tidak ada yang datang untuk bertanya, mencari tahu tentang ilmu agama, buru-buru keluar. Hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Nah, di tempat ini ilmu tidak hidup, tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada yang semangat untuk mencari ilmu. Nabi bilang dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, ilmu itu khazain, kayak lemari-lemari begitu, kuncinya adalah bertanya. Ala fas'alu, maka bertanyalah kalian, fa innahu yu'jaru fihi arba. Kalau bertanya, ada orang bertanya hari ini, misalnya Fauzi nanya nih sama Gus Ridwan, Gus ini bagaimana Gus ya, ana begini harusnya bagaimana? Dijawab, oh harusnya antum begini kasih tahu. Nah, ketika itu yang dapat pahala banyak, as-sa'il yang bertanya dapat. Kemudian kata Nabi, wal alim, orang yang berilmu tadi, si ulama dapat. Wal mustami', semua yang dengar dapat juga. Wal muhibbu lahum, orang yang cinta kepada mereka dapat juga bagian dari pahala tersebut. Jadi yang ditanya itu harus ulama yang sifatnya di sini katanya al ulama al amilun an nasihun, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang suka mengajarkan orang lain dengan syarat lillahi wali rasulihi, semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata khidmah kepada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang mempelajari ilmu agama untuk kepentingan duniawi, untuk dengan ilmu tadi kemudian dia akan dihormatkan orang, ya, dimuliakan, diangkat-angkat, diberikan hadiah ini itu jadi ilmunya jadi seperti ini. Orang memancing bagaimana tuh? Jala dapat ikan banyak. Ilmunya dijadikan seperti itu akhirnya. Karena kenapa kita nggak boleh belajar sama orang yang kayak begitu? Lah dia buat dirinya sendiri aja kagak bisa bener, apalagi mau ngajarin orang lain. Kata Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, syarat orang yang ente pengen ngambil ilmu dari dia itu syaratnya adalah dia harus takut sama Allah. Gimana caranya tahu dia takut kepada Allah? Lihat zahirnya dia bagaimana. Ada nggak kelihatan dari perilaku sehari-hari bahwa dia ini takut kepada Allah? Dari amal ibadahnya, yang lain-lain semuanya, ya. Kita nggak bisa juga nih orang awam main menilai aja. Nah, dia aja belum tahu ilmu itu apa, kok bisa menilai orang. Jadi caranya harus bertanya kepada yang berilmu.